Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah Masjid Hikmatul Muamalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, kemudian ketua DKM, dan seluruh jamaah yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hari ini menjadi di antara hari terbaik yang ada dalam hidup kita. Hari pertama di bulan Ramadan 1445. Bapak dan Ibu, kalaulah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Ada banyak saudara-saudara kita yang dulu ikut, tahun lalu mungkin masih ikut sholat bersama kita, tadarus bersama kita, tarawih bersama kita. Lalu kemudian hari ini beliau-beliau tidak bisa ikut lagi bersama kita karena sudah Allah panggil. Oleh karena itu kesempatan yang terus Allah berikan dari tahun ke tahun ini, mudah-mudahan terus kita bisa manfaatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak pernah ada yang tahu Bapak Ibu. Bisa jadi hari ini, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Dan feeling Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dirinya tuh luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai di akhir hayatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa amal ibadah beliau adalah puncak dari ibadah Ramadannya. Iktikaf yang biasanya dilakukan 10 hari, di akhir hayat beliau, Ramadan terakhir sampai 20 hari. Baca Al-Quran yang biasanya sekali disetorkan kepada malaikat Jibril, di tahun terakhirnya beliau setorkan 2 kali ke hadapan malaikat Jibril. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah seperti itu juga Bapak Ibu, mengetahui dan terus memaksimalkan ibadah kita, karena bisa jadi sekarang adalah Ramadan terakhir buat kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin di episode kemarin sudah dijelaskan amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Ramadan yang kemarin juga sudah disebutkan adalah membaca Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran. Malam hari ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit terperinci mengenai Al-Quran untuk memotivasi kita semua meningkatkan kadar baik kualitas maupun kuantitas bacaan Al-Quran kita. Saya kutip bahasan kita pada malam hari ini dari kitab atau dari buku tulisan Ustadz Syekhul Basir yang berjudul Kun bil Qur'ani Najman. Jadilah dengan Al-Quran itu seorang bintang. Jadi bintang karena Al-Quran. Mudah-mudahan ketika saya membahas ini, yang menulis buku ini juga mendapatkan kebaikan. Beliau menyemangati kita dengan cara memaknai ulang atau mengenal kembali makna dari Al-Quran. Kebanyakan mungkin dari kita ketika ditanyakan apa itu Al-Quran masih ragu-ragu jawabnya apa. Sehingga mungkin itu yang membuat semangat kita untuk membaca Al-Quran, semangat kita untuk belajar Al-Quran itu setengah-setengah. Atau kadang mau kadang enggak, karena kita belum memaknai secara utuh apa itu Al-Quran. Ada definisi yang secara istilah dikutip oleh beliau mengenai definisi Al-Quran. Para ulama kontemporer menjelaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir sebagai mukjizat yang membacanya dihitung ibadah. Lalu sebagian menambahkan yang ditulis di mushaf atau di dalam tulisan atau kitab atau buku. Nah, kira-kira dalam episode hari ini dan besok insya Allah kita akan mengulik poin per poin dari definisi Al-Quran tersebut, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menumbuhkan semangat kita untuk membaca Al-Quran mumpung masih berada dalam awal-awal bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an. Sungguhnya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bapak dan Ibu, definisi yang pertama potongannya adalah Al-Qur'an itu adalah firman Allah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Adanya definisi ini bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah tentu akan membuat Al-Qur'an menjadi mulia. Yang maha mulia, kalau di dalam bahasa Arab itu Asmaul Husnanya adalah Al-Majid, yang maha mulia. Oleh karenanya kita akan menemui dalam Al-Quran itu kata Al-Majid ada 4. 2 diantaranya Al-Majid mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan 2 diantaranya yang lain Al-Majid mensifati Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kitab yang begitu mulia karena memang isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dengan tadi 2 kata Al-Majid dalam Quran digunakan untuk mensifati Allah, dan 2 kata Al-Majid dalam Al-Quran lagi digunakan untuk mensifati Al-Quran. Kata Al-Majid yang digunakan untuk mensifati Allah ada dalam Quran surah Hud ayat ke-73, Innahu Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah Hamid yang maha terpuji, Majid yang maha mulia. Jadi Al-Majid digunakan untuk mensifati Allah. Lalu kemudian di ayat yang lain surah Al-Buruj yang kita hafal insyaallah, Dzul Arsyil Majid. Dialah Allah yang memiliki arsy dan dia yang maha mulia, mensifati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam ayat yang lain kata Al-Majid digunakan untuk memuliakan Al-Qur'an. Dalam Quran surah Qaf ayat pertama, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Qur'an yang maha, demi Al-Qur'an yang mulia. Lalu kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Buruj di ayat 21 itu ada lagi bal huwa Qur'anum Majid. Ada kata Majid yang mensifati Al-Quran yang maha mulia. Nah, lalu kata beliau, lantas saudaraku, gerangan apa yang bisa menandingi keagungan Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah Subhanahu wa taala sehingga membuai kita dari istiqomah untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Artinya Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian diturunkan tidak langsung satu kali langsung turun kepada Nabi Muhammad SAW. Secara fase dibagi jadi 2. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Lalu kemudian baru dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Sebetulnya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan sangat mungkin untuk menurunkan Al-Quran sekali turun saja. Kepada Nabi Muhammad SAW sekali turun, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini juga dipertanyakan oleh para orang-orang kafir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah." Dan orang-orang kafir itu bertanya, kenapa Al-Quran itu tidak turun kepadanya dalam satu kali waktu, dalam sekali turun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Kadzalika linusabbita bihi fuadak." Demikianlah kami jadikan Al-Quran itu turun berangsur-angsur untuk menguatkan hati engkau wahai Muhammad. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran itu dengan tartil. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya itu sedang menguatkan hati kita. Ketika kita sedang down, sedang lemah, merasa berat dengan ujian, lalu kita ketemu dengan ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah aku bebankan kepada manusia di luar batas kemampuannya. Lalu di saat kita sedang bersedih, di saat kita sedang merasa lemah, lalu kita ketemu dengan ayat Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu lemah, janganlah kamu bersedih, engkau itu mulia kalau engkau orang-orang yang beriman. Sungguh banyak sekali motivasi yang Allah berikan para hadirin dalam Al-Quran yang Allah turunkan untuk menguatkan hati kita. Jadi bayangkan ketika kita baca Al-Quran, itu adalah penguatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hati-hati kita. Lalu yang ketiga hadirin sekalian, definisi Al-Quran yang berikutnya adalah, kalau tadi sudah firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan secara berangsur-angsur, lalu kemudian dibawa oleh perantara malaikat Jibril. Sebagian mengatakan malaikat Jibril menjadi mulia karena menjadi perantara turunnya Al-Quran. Betul bahwa kemuliaan malaikat Jibril bertambah ketika memang ditunjuk oleh Allah
menjadi perantara Al-Quran. Tapi memang sebetulnya sebelumnya malaikat Jibril sudah mulia karena Allah tunjuk sebagai panglima dari para malaikat. Nah, lalu kemudian apa implikasinya antara Al-Quran ini diturunkan oleh Jibril alaihi salam dengan keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quran? Erat kaitannya dengan berangsur-angsur yang tadi, bahwa malaikat Jibril bersabar menurunkan ayat demi ayat, menjadi perantara ayat demi ayat selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan malaikat Jibril itu ditugaskan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu dua model, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Allah berikan wahyu tersebut kepada malaikat Jibril, lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman beliau. Dengan kata-kata ibarat kita mah diringkas, dirangkum, kita sampaikan sesuai dengan pemahaman kita. Lalu cara yang kedua, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah, dan wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW persis, letter lock, pokoknya harokatnya betul, hurufnya betul, tidak ada yang dirubah sama sekali. Lalu kemudian Imam As-Suyuti menyimpulkan bahwa metode yang pertama tadi itulah kemudian menjadi hadis Nabi SAW, menjadi perkataan Nabi SAW, menjadi sikap Nabi SAW, karena disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai dengan pemahaman malaikat Jibril, dirangkum langsung. Lalu kemudian yang kedua, cara malaikat Jibril menyampaikan persis seperti apa yang Allah sampaikan, lalu inilah Al-Quran yang tidak pernah berubah sampai dengan detik ini. Oleh karena itu, ketika kita meyakini bahwa Al-Quran diturunkan, Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, yang kita tahu malaikat Jibril dengan sabarnya 23 tahun menyampaikan wahyu tersebut, maka kita juga dalam membacanya harus bersabar. Lalu kemudian yang terakhir mungkin untuk poin malam hari ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerimanya. Jadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, tadi diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya definisi bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan hanya berlaku bagi umatnya Nabi Muhammad, tapi bagi seluruh umat, bahkan umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Al-Quran itu bagaikan kitab yang paling mutakhir, yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ibarat teknologi, mungkin teknologi yang sudah canggih, yang tidak ada lagi kurangnya. Kan selama ini handphone misalkan, atau elektronik yang lain itu terus berkembang. Kekurangan-kekurangan di sebelum-sebelumnya selalu diperbaiki, dan sampai nanti akan terus berkembang. Tapi Al-Quran kemudian menjadi teknologi yang paling terakhir. Semua kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran itu diperbaiki dan disempurnakan dengan turunnya Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW menerima sehingga Al-Quran ini berlaku bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi untuk seluruh umat dan tidak terikat oleh zaman, oleh waktu maupun oleh tempat. Oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita meyakini bahwa Al-Quran ini turun kepada Rasulullah SAW, sosok yang telah Allah ciptakan untuk menjadi teladan bagi kita. Dari sini sahabat, para pecinta, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, kita sadar bahwa apa yang kita baca selama ini bukan sembarang kitab. Al-Quran bukan sembarang bacaan, bukan sembarang mantra yang dibaca hingga mulutmu kering atau sampai tenggorokan haus. Ia adalah kitab yang menghimpun segala sesuatu dan akan memberimu segala sesuatu, dan jika kita bersungguh-sungguh akan memberikan segalanya untuk sesuatu tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan 4 poin ini insya Allah akan saya lanjutkan di pertemuan besok. Ada 4 poin lagi terkait dengan definisi Al-Quran, menyemangati kita untuk istiqomah dalam membaca Al-Quran, khususnya pada bulan Al-Quran ini, pada bulan Ramadan ini. Mari kita targetkan Bapak dan Ibu sekalian, minimal 1 kali kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kali ini. Insya Allah mudah. Kalau Allah mudahkan, kalau Allah berikan kita pertolongan, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar Allah mudahkan kita untuk berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.